Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun online. Apa kabar? Semuanya baik, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bulan ini tema kita murah hati atau generosity. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus bermurah hati terhadap sesama kita. Apakah Anda bermurah hati? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ibadah pada tanggal 7 April, hari Jumat, ibadah akan dilakukan 2 kali ibadah. Session yang pertama pada jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan ibadah session yang kedua pada jam 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan kita masing-masing untuk mendapatkan perjamuan kudus. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah Paskah tanggal 9 April. Ibadah raya pertama pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Esther Sri, dan ibadah raya kedua pukul 9 dilayani oleh Pendeta Aryadi Santoso. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah pada tanggal 13 akan dilayani oleh Pendeta Muda Rachel Cho. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah raya pada tanggal 16 April 2023. Ibadah raya pertama pukul 6.30 dan ibadah raya kedua pukul 9 akan dirayani oleh Pastor Doni Effendi. Shalom teman-teman. Jangan lupa mengikuti gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan jangan lupa mengikuti sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, aku undang kalian untuk mengikuti Komsel Youth pada setiap hari Jumat jam 7 di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you! Khusus untuk kaum wanita, saya mengundang Anda untuk ibadah kaum wanita pada tanggal 11 April hari Selasa jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Oleh sebab itu, kami tunggu kehadiran saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu melalui persembahan, diakonia, dan juga persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan melalui rekening BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau curahkan darah-Mu Tuhan, supaya kami hidup. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Engkau yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mari sama-sama naikkan pujian. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa.
yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kami balas selain kami puji dan sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Engkau menebus setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Syaralabayar. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila tak Kau berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila tak Kau berikan nyawa-Mu
Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga pagi ini kita bisa berdiri di hadapannya. Dia yang sudah menggantikan seluruh dosa-dosa kita, membayar tebusan dengan darah kudusnya, agar kami yang seharusnya mati mendapatkan hidup dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan anak-Mu Yesus menebus kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini. Jamah hati setiap kami, ubahkan setiap kami. Beritakan firman-Mu sehingga kami punya pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus yang percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidupmu, katakan amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi semuanya, baik yang online maupun yang ada di gereja. Tadi pagi kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Bahwasanya kita semua harus mati terhadap dosa dan hidup oleh kebenaran. Dan meneladani kehidupan Kristus Yesus, sebab oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Amin. Siapa yang sakit hari ini, percaya saat firman diberitakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Karena itulah Yesus mati bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari tanggal 5 sampai 13 orang Yahudi merayakan Pesak. Itu bukan satu kebetulan kalau orang Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah hari ini. Jadi di dalam Perjanjian Lama kita bisa baca di dalam Keluaran 12 ayat 5. Yaitu saat-saat di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Di mana di dalam tulah yang ke-10 anak sulung yang meninggal, maka Fir'aun melepaskan orang Israel untuk pulang kembali beribadah kepada Allahnya di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan syarat untuk bisa keluar dari tanah Mesir itu, mereka harus mengorbankan sesuatu, saudaraku. Yaitu apa? Anak domba jantan, ya, usianya kira-kira 1 tahun, yang harus disembelih dan darahnya disaputkan atau dilaburkan di ambang pintu rumah mereka, supaya malaikat maut itu lewat dan tidak masuk untuk mencabut nyawa anak sulung mereka. Melainkan bangsa Mesir yang tidak disaput dengan darah anak domba itu, mereka meninggal saat malaikat maut menjemput mereka. Dan disinilah peristiwa Pesak itu dimulai, di mana rakyat Israel harus bergegas-gegas, tidak boleh lambat-lambat, harus satset. Amin. Katakan satset. Satset. Tidak boleh lemot, ya. Mereka harus menyembelih domba dan memakan dagingnya. Mereka harus membuat roti yang tidak beragi. Karena kalau roti dikasih ragi untuk membakar harus tunggu 1 jam, saudara, raginya baru berkembang. Maka dari itu mereka harus bikin roti tak beragi dan memakan sayur pahit, melambangkan apa? Kepahitan mereka hidup di tanah Mesir di era perbudakan oleh Fir'aun. Jadi ada satu makanan yang disajikan, daging, yaitu domba tadi, kemudian roti yang tidak beragi, kemudian sayur pahit.
itu harus dimakan dengan bersegera, tidak boleh berlambat-lambat. Dan mereka keluar bersama Musa menuju tanah perjanjian. Itulah di dalam perjanjian lama arti Paskah atau Pesak orang Yahudi. Dan itu tanggalnya kok bisa sama ya dengan Paskahnya orang Kristen di zaman perjanjian baru. Jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu 400 tahun. Allah pernah tidak berbicara kepada umatnya selama 400 tahun. Karena apa? Saking bebale, ya, saking dableke orang Israel itu, ya. Nah, kita sekarang fokus ke perjanjian baru. Perjanjian baru, kalau perjanjian lama keluar dari perbudakan fisik, ya. Mereka disuruh membuat bata, mereka dikuyok-kuyok, saudara, ya. Dan mereka dilepaskan dari perbudakan fisik oleh domba usia 1 tahun, ya, harus disembelih. Nah, itu kalau kita terapkan di Paskah era saat ini, kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Ya. Oleh siapa? Oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang harus mati di atas kayu salib. Tidak itu saja, dia harus disiksa. Kalau lihat tadi film Passion of the Christ, mau nangis saudara ya. Apalagi tadi pujiannya itu syahdu, luar biasa. Bagaimana Kristus harus menderita, harus mati. Tetapi sebelum ia mengalami kematian itu, darah harus keluar, darah harus tercurah. Ketika cambuk itu menerpa punggung, menerpa wajah, robek semua. Sampai Yesaya ngomong, rupa pun enggak ada indah-indahnya. Rupanya enggak karu-karuan, saudara-saudara. Nubuatan 400 tahun yang lalu terjadi di perjanjian baru. Semua yang dinubuatkan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Saat ini kita di era akhir. Kita menunggu penggenapan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kembali kepada peristiwa Paskah, darah itu harus tercurah. Kenapa? Karena darah itu nyawa, saudara. Maka dari itu orang Kristen tidak boleh makan darah ya. Siapa yang ke Bali dan masih suka makan lawar, bertobat. Karena di situ ada darah. Dan darah itu nyawa. Nek saudara sakit, kekurangan darah, transfusi. Ya, jemaat boleh transfusi, menyumbang darah. Kalau darah entek, is dead. Maka dari itu kalau kita makan ayam, gak boleh ya dipelintir. Ya, anjing gak boleh dimakan ya. Burung dara, seringkali burung pun orang Jerman gak makan. Dipelintir, gak boleh. Pastikan bahwa darah itu tercurah. Mungkin orang Muslim juga selalu darah dicurahkan. Kalau menyembelih binatang. Maka dari itu saudara-saudara, apa hubungannya sih darah ini kok Tuhan kok sadis banget minta darah. Saudara, itulah Tuhan kita ngomong, sudah memberikan semuanya kepada kita, ya. Kita harus membayar tebusan, dan tebusan itu berupa darah. Darah itu merah. Adam itu hadamah, ya, diciptakan oleh Tuhan dari tanah, ya, dan dihembuskan nafas kehidupan. Dan ada di dalam hukum Taurat, jangan membunuh, ya, tidak boleh mematikan seseorang.
ataupun manusia. Di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa itu nanti akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Bapa di surga, kalau waktunya sudah tiba. Karena dosa, seharusnya manusia itu hidup kekal, dia menjadi mati. Ada dua kematian, kematian untuk hidup kekal, atau kematian untuk mati kekal selama-lamanya. Pilihan ada di tangan Anda. Hari ini Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya. Ya, jangan katakan saudara tidak berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah bujuk? Halo? Ayo kamu makan permen ya? Enggak, aku enggak makan permen. Itu aja sudah dosa, katanya dosa kecil ya. Ya memang aku makan permen, lah kan enggak boleh nanti bisa batuk. Tapi anak kecil siapa yang ngajari dia takut makan permen? Tidak ada saudara. Tetapi natur dosa itu ada di dalam diri kita. Ya, kalau saudara ngomong, oh aku enggak pernah berdosa, bohong itu saudara. Ya, siapa di sini yang enggak pernah berbohong? Enggak ada saudara ya. Semua itu raja bohong. Amin. Ya, ada yang ketawa berarti suka bohong. Jadi setiap manusia telah berbuat dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Karena itu kita membutuhkan penebus dosa. Amin saudara-saudara. Kalau saudara menggadaikan suatu barang di pegadaian ya, saudara harus menebus dengan nilai seharga yang digadaikan. Kita tergadai kepada iblis ketika jatuh dosa. Ya. Dosa narkoba, dosa seks bebas, dosa judi, dosa apa saja itu ada tertulis dalam Alkitab ya. Perbuatan daging ya. Itu harus ditebus. Dan bayangkan ya, satu orang menebus dosa seluruh umat manusia. Itu yang tergantung di atas kayu salib, namanya Yesus Kristus. Kemudian tebusannya diberikan kepada siapa? Kepada siapa tebusannya diberikan? Siapa yang bisa jawab? Halo? Tebusan nyawa itu diberikan kepada siapa? Halo? Pada siapa? Manusia. Loh, wong dia yang gadekan kok ditebus kepada manusia. Kepada Allah. Jadi bayaran itu tebusan itu. Bayaran nyawanya Yesus itu diberikan kepada Bapaknya, saudara-saudara. Bisa yang ngerti sekarang ya? Sehingga engkau menjadi anak Allah. Bukan anak iblis, bukan hamba iblis. Tetapi engkau menjadi hamba Tuhan. Itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ditebus kepada Allah. Kalau saat ini engkau masih berbuat dosa, walaupun engkau sudah hamba Tuhan, sudah anak Allah, tebusan itu enggak berlaku, saudara. Sia-sia kematian Yesus tadi di atas kayu salib. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa engkau ini sudah ditebus, sudah lunas dibayar, Tuhan selalu berkata gini, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi manusia kan dablek, nanti nek mau mati baru aku bertobat. Siapa tahu engkau mati 1 menit lagi. Siapa tahu engkau mati 1 jam lagi. Enggak ada yang tahu saudara. Maka dari itu bagaimana kita harus hidup di dalam kekudusan. Tadi malam Bu Esther Sulaiman ngomong sudah. Yang pertama yaitu hidup dalam kehidupan. Kedua hidup dalam kekudusan. Ketiga hidup dalam kesukaan. Amin saudara-saudara. Kita sukacita karena Sang Penebus itu hidup. Amin. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Tetapi 3 hari nanti hari Minggu bangkit. Amin. Dan ketika bangkit ada 2 hal yang kita harus lakukan. Ya. Ada 2 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, sebelum Kristus disalib,
Dia sudah mempersiapkan muridnya dengan perjamuan malam, bukan perjamuan kasih. Perjamuan malam terakhir. Di mana Kristus itu merendahkan dirinya, membasuh kaki para murid. Ya, dia melepaskan jubahnya, dia pakai kain lenan yang dililitkan di pinggang, dia jongkok dan dia membasuh kaki para murid. Petrus YYO berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi kepala, tanganku, artinya seluruh tubuhku ini basuhan. Tuhan ngomong, kamu ini sudah bersih, hanya kakimu yang aku perlu cuci, tetapi kamu tidak bersih semuanya. Artinya apa? Dia menubuatkan ada satu orang pengkhianat, ada satu orang penumit. Bahasa aslinya pengkhianat itu penumit, ya, angkat tumit. Makanya di Mazmur 23, yang sehidangan denganku, itu nanti yang akan mengangkat tumitnya. Sehidangan mereka makan malam perjamuan terakhir. Satu orang yang angkat tumit. Yudas. Yesus tahu, Yudas ini yang menumit dia. Saudara-saudara, luar biasa kisah di perjamuan malam itu. Makanya kalau di rumah mesti ada foto perjamuan malam ya. Perjamuan makan malam terakhir. Supaya mengingatkan kepada kita, ketika kita makan, kita ingat ada pribadi yang sudah menebus kita. Ada pribadi yang mau kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, yaitu Yesus. Maka dari itu kalau kita makan, jangan sembarangan makan. Kita bersyukur karena kita bisa makan, supaya makan ini memberi kita hidup. Amin saudara, bukan hanya memuaskan perut semata, tetapi memberi kita hidup. Saudara-saudara, Kristus membasuh kaki para murid, kemudian mengeringkannya. Patungnya itu ada di library-nya Saat di Malang. Kalau saudara seorang murid STT, baru saudara bisa dikenan masuk ke dalam library itu untuk menulis tesis atau skripsi atau jurnal dan sebagainya. Dan di pintu masuk library itu ada patung Yesus sedang membasuh kaki murid. Itu agar mengingatkan kita ini hamba loh ya. Kita hamba. Kita ini hamba Tuhan. Jangan hidup dalam keangkuhan. Jangan hidup dalam kesombongan. Jangan hidup tinggi hati. Ini loh aku. Aku murid Kristus. Nanti engkau kayak Petrus. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Aku mau mati bersama engkau. Aku mau masuk penjara bersama engkau. Ngeletek. Sebelum ayam berkokok 3 kali, ia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Besar mulut, ojo besar mulut. Ya, ini sudah terjadi. Yang satu pengkhianat, yang satu besar mulut. Ini adalah gambaran dari manusia yang hidup tanpa Roh Kudus. Dia akan jadi penumit, saudara. Entah itu yang ditumit Tuhan, atau rekan sepelayanan, atau rekan serumah tangga, atau rekan sepekerjaan. Penumit itu orang terdekat. Nek orang jauh, gak iso. Orang gak kenal kok.
Mau mengkhianati gimana? Justru orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang menjadi tangan kanan. Yudas itu bendahara, saudara. Yudas itu bendahara, dipercaya, pegang keuangan. Tapi ia menjual gurunya hanya dengan 3 keping perak, saudara. Murah sekali, saudara. Padahal dia tidak kurang uang loh. Oh, dia pegang itu seluruh uang sebagai bendaharanya Kristus dalam pelayanan. Saudara, tapi disinilah soal integritas. Kalau bulan lalu kita belajar tentang integriti, miliki itu sebagai contoh teladan daripada Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Kalau integritimu masih bolong-bolong, ubah itu. Ya. Jadi yang pertama kita lihat teladan Kristus. Sebelum ia disalib, ia adalah pribadi yang rendah hati. Ia adalah pribadi yang mau melayani. Siapa di sini yang ngomong, aku pelayan Tuhan, aku mau melayani Tuhan? Sudah rendah hati enggak? Kalau dikritik ngamoan enggak? Wes, gak pelayanan-pelayanan, aku di omah lebih baik. Sombong orang kayak gini nih. Berarti merasa dirinya jauh lebih baik dari orang-orang yang melayani, yang sungsang sumbeh, yang jatuh bangun, yang babak belur. Dia lebih baik. Hati-hati saudara. Kesombongan itu membawa kejatuhan. Jadi Tuhan ngomong di Yohanes 13 ayat 14. Kita baca Yohanes 13 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Seberapa banyak suami mau basuh kaki istri? Seberapa banyak istri mau basuh kaki suami? Ada upacara saling basuh kaki waktu pernikahan, waktu wedding. Di gereja tertentu ada. Memang banyak protes, terutama yang wanita ya. Sudah emansipasi Kartini katanya. Tidak mau basuh kaki suami. Tapi ini pelajaran yang baik saudara. Yaitu pelajaran kerendahan hati saudara. Dan bagaimana melayani, satu melayani yang lain. Bukan untuk minta dilayani, tapi saling melayani. Dicek, di rumah tanggamu apa sudah saling melayani? Saling membikinkan kopi dan teh. Saling menceplokkan telur untuk breakfast. Atau cuma satu orang aja seterusnya. Saling melayani, saling. Kalau istri sakit bisa enggak suami nyeplok nondok? Apa telepon, GoFood, Bu Wiwi kirim pecel. Apakah suami sakno ya bojokku, lak mangan pecel tambah loro, tak bikikno bubur lah ya. Sepiring bubur bisa membawa ke wedding. Duh, hebat banget saudara. Ketika kalau kita punya anak laki nang loro di luar negeri sekolah, ono pacare sing naksir ya toh saudara, gampang nek loro bikikno bubur, nanti lah lengket koyok bubur ceket saudara. Gak percaya? Perlu dibuktikan. Ya. Saling melayani. Kalau istri yang sakit, suami bingung, ya apa iki nggawe bubur gak iso. Ya toh, gampang cek di Google. Amin. Sekarang ndak ada kata ndak bisa. Amin. Kok laki-laki gono sing amin?
Kalau di gereja ini mek 1 tahun sekali laki-laki dikon masak, ya, bikin endok sing pas di tengah gitu loh konenge, ruwe putih amit-amit. Bikin sego goreng gitu, waduh, wajan sakake entek dicuci saudara. Saling melayani, ayo katakan saling melayani. Tengokan sebelahmu, nyonyamu ayu-ayu. Bos ganteng-ganteng, salaman. Saling melayani ya Pak, saling melayani ya Ma. Gitu loh. Itu tugas kita yang diberitahukan oleh Yesus sebelum naik di atas kayu salib. Camkan baik-baik. Sudahkah engkau saling melayani? Tentu indah keluarga itu. Amin. Yesus ini memberikan amanat loh. Iki perintah. Hendaklah. Ya, wajib, kamu pun wajib, katakan wajib, 1, 2, 3, wajib, awas yo, nek sampai aku dapat laporan, itu loh Bu, saya naik dewe, bla 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 bla, itu loh Bu, podo ae, bla 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 bla, oh ndak ngerewes, lakukan firman Tuhan, ya. Yohanes 13 ayat 14. Nanti istri suwibu bikin kue, koran 1 tumpuk. Suami mau bantu apa enggak kira-kira? Hah? Bantu ya Pak Martin, tok sing mau bantu. Bantu makan. Soalnya dia ini bekas mahasiswa di Kanada, lek gak gelem kora-kora, mosok tonggo sing ngorai. Ya. Tapi kebanyakan kalau suami itu enggak mau kora-kora loh saudara ya. Tapi Pak Gem itu mau kora-kora tapi sambil ngamuk. Ada apa ya Ma ya? Beken. Ini aku capek loh ngorai 1 dapur hari ini. Besok gak usah beken. Ya wis. Ya toh. Ngorai tapi sambil ngamuk. Ya sakit hati, sakit yohan. Dibikin no, dimasak no, diomeli. Ya wis mending ndak usah masak. Saling melayani. Yang terakhir, ada 1 tugas. Setelah kematian Kristus, sebelum Kristus naik ke surga, ia menemui murid-muridnya. Ya. Dan ada 1 amanat agung yang hari ini saudara dan saya harus melaksanakannya tanpa kecuali. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Kita baca ayat terakhir, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selanjutnya, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus cari jiwa. Bukan dikristenisasi, ini zaman biyen belum disebut orang Kristen waktu Yesus memberikan amanat ini. Tetapi mengajak agar semua bangsa itu jadi murid Tuhan. Ya. Semua bangsa tanpa kecuali. Murid Tuhan. Apa itu murid Tuhan? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi murid itu niru guru. Amin. Guru mengadakan apa itu? Pengajaran, diikuti. Guru mengajarkan kebenaran, diikuti saudara. Menjadikan semua bangsa dan ajar. Di gereja ini ada pengajaran. Lek jadi murid itu ya belajar saudara. Di gereja ini semua diajarkan. Tidak hanya Alkitab saudara. Pelajaran Alkitab ada minggu jam berapa ya? 11 ya? Jam 8 dan
Jam 11. Bagi pemula ataupun bagi orang yang pengen belajar secara gampang, enggak usah masuk STT ya. Saya di WA seorang calon murid ngomong gini, bertanya tentang satu hal. Terus saya ngomong begini, nanti ya saya jawab sebab saya masih sibuk bikin kue. Karena ini enggak bisa dijawab dengan satu kata. Harus panjang dan lebar. Sebaiknya kamu ikut masuk sekolah STT aja atau ikut pengajaran singkat PA itu. Kesuwen, Bu. Kelamaan. Jadi enak takon gitu loh langsung. Loh, aku iki sekolah bayar yo gak gratis. Halo? Saya niru jawaban dari TikTok. Tak kandani yo. TikTok itu bikin kue-kue kan. Terus dia ngomong, ada orang sing tanya resepnya apa Bu? Cek mentoloi katanya. Saya ini loh menciptakan resep ini sampai berulang kali ya toh. Saya juga belajar bayar katanya gitu ya. Lah kok cek mentoloi, wis dadi takon resepnya apa Bu? Lu cek enake katanya gitu. Oh tak tiru ini hikmat. Ya bener enggak? Tapi saya enggak ngomong gitu lah kasar ya toh, meneh dek ngamuk. Saya ngomong, ya enak kan nanti kalau sekolah itu jadi dosen. Saya ngomong gitu ya, jadi guru bisa ngajar. Terus saya ngeroweng sama Pak Gem. Loh aku iki sekolah iku lho yo bayar ya. Nah, cuman ditanyai sepotong terus aku tak jawab, oh iya wis, meneh dek gak sekolah. Betul enggak? Sedangkan pengajaran ini itu 1 semester keselamatan. Mana bisa dirangkum tuh 1 jerat gini terus kamu wis pokoknya Yesus mati menebus dosa umat manusia, ada bingung tak? Orang itu seneng instan. Amin. Seneng instan. Soalnya wis kadung dimanjakan mie instan. Ya toh? Pasti orang-orang begini nih suka makanan instan. Ya. Kalau mau bertobat itu mau instan. No, bertobat itu proses. Ya. Bertobat itu proses. Seorang penjudi ndak instan ndak berjudi. Ya. Seorang perokok ndak instan ndak merokok. Seorang narkoba nggak instan ndak narkoba. Aku ndak narkoba, terus jerat, terus besok jadi ndak narkoba gitu ya. Terus jadi pendeta langsung gitu ya. Mana ada saudara. Harus lewati proses. Ya. Semua harus melewati proses. Proses di kayu salib itu jatuh 13 kali. Saya doakan semua jalan Via Dolorosa. Amin. Kok ndak ada sing amin? Dalam arti sebenarnya artinya pergi Yerusalem gitu loh. Ya, kalau saudara nanti jalan di Yerusalem Via Dolorosa 13 kali Yesus itu jatuh. Dan itu ada titik-titiknya di mana nanti saudara harus berdoa di situ, membaca Alkitab di situ, dan prosesi itu membuat wow gitu loh. Bahwa Sang Juru Selamat ini sungguh-sungguh menderita. Jadi kalau ada pengajaran bukan Yesus itu yang disalib orang lain, siapa yang mampu? Kalau itu bukan Tuhan yang disalib, tidak akan mampu saudara. Por la Via Dolorosa, jalan di Yerusalem. Aku jalan di situ. Nggak bawa apa-apa iku lho ngos-ngosan. Karena jalannya nanjak. Harus pikul salib pati bulung 50 kilo. Aku ini beratku 49. Podo mbek gendong saya. Sedangkan tubuhnya sudah ledeh. Sanggup enggak? Enggak akan sanggup saudara. Jadi dia benar-benar Tuhan. Amin. Siapa yang sanggup melawan cemeti Romawi? Tidak ada yang sanggup.
Petrus pun akhirnya putus kepalanya. Dia bayar dengan darahnya. Saudara enggak perlu berdarah-darah ya. Saudara lakukan firman aja. Saling melayani, kabarkan Injil, kabar baik. Jangan takut, cari jiwa yang tersesat. Karena mereka sudah lunas dibayar. Seluruh umat manusia itu lunas, sudah dilunasi. Tapi dia tidak tahu, pegang akte lunas. Itulah yang kau harus kabarkan. Engkau sudah lunas, dibayar di atas kayu salib. Engkau tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Melainkan percaya saja, engkau selamat. Gampang toh? Dan jangan takut, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari kita pelan-pelan bangkit berdiri, menghormati tubuh dan darah Kristus. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Imam musik dan pemuji Tuhan silakan kembali ke tempat. Sementara mari umat Tuhan baik yang di rumah maupun yang ada di gereja merenungkan pengorbanan Kristus. Bahwa engkau sudah dilunasi. Jangan berhutang lagi. Sudah lunas. Dibayar oleh darah Kristus. Jangan ada hutang dosa lagi. Melainkan hiduplah di dalam kehidupan, kekudusan, dan kesukaan akan Allah. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Semua karena salib. Tanpa salib-Mu kami tidak bisa hidup. Karena di atas kayu salib terjadi penukaran. Kami yang seharusnya mati karena berbuat dosa, Yesuslah yang mati ganti kami. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Hari ini siapapun yang sakit, taruh tangan kananmu di dadamu dan rasakan kesembuhan mengalir. Karena darah Yesus telah menebus hidupmu.
yang berdosa, yang terkutuk, yang mempunyai dosa merah seperti kain kesumba, telah disucikan putih seperti bulu domba. Terimalah kesembuhan ilahi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Karena segala penyakit sudah dipakukan di atas kayu salib. Engkau tidak lagi sakit, melainkan engkau sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Segala hutang darah telah dibayar kepada Bapa di surga. Jangan berbuat dosa lagi. Percaya bahwa engkau sudah menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Pasti kesukaan itu ada dalam hidup. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini mengalami banyak masalah, ampuni Tuhan, karena kami kurang percaya. Siang hari ini biarlah kami menjadi percaya bahwa Engkau telah menebus segalanya. Di dalam nama Yesus yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Kita akan dilayani perjamuan kudus, silakan duduk. Bapa, saat ini kami semua hamba-hambamu, para pelayan perjamuan kudus, Tuhan kami minta darah-Mu yang menguduskan dan melayakan kami. Dan kami rindu Tuhan ketika roti dan anggur dibagikan, biarlah seluruh jemaat menerima berkat dan anugerah-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Curahkan darah-Mu
Mari saudara, angkat roti di tangan kananmu di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan anggur di tangan kanan di atas kepalamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara angkat anggur di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari saudara kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan cawan anggurmu, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Bagimu Tuhan, terima kasih. Kami sungguh Tuhan, mulai hari ini kami rindu, kami bawa seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, untuk siang hari ini kami percaya kami sudah dilawat dan kami sudah menerima kebaikan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari
Komisi Usia Mas. Saya mempersilakan.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah dari mama-mama kita. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat mempersembahkan persembahan dan kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan itu. Dan kami percaya biarlah persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan petugas persembahan. Pulang dari tempat hari ini Tuhan, ketika kami pulang dari ibadah dan kami mengikuti ibadah secara online, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Engkau sudah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut, dan Engkau sudah mengambil kunci kerajaan maut, dan Engkau sudah memberikan kami kemenangan melalui salib-Mu. Terima kasih. Pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan tiba saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap saudara yang sudah menerima berkat pada hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.